Halo teman-teman mahasiswa semua, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang pengenalan larutan asam dan basa. So, saksikan saja video berikut ini. Berikut adalah alat pelindung diri yang harus digunakan saat melakukan praktikum. Selanjutnya, ini adalah alat-alat yang akan digunakan saat praktikum. Selanjutnya adalah bahan yang digunakan saat praktikum. Di sini ada indikator PP, MM, MO, kemudian ada lakmus merah, lakmus biru, lalu ada pH universal, dan selanjutnya adalah ada larutan yang akan kita cek larutan tersebut apakah larutan asam atau larutan basa. Berikut ini adalah prosedur atau cara kerjanya. Berikut adalah contoh. Pertama-tama, pipet larutan ke dalam tabung reaksi. Sediakan 3 tabung reaksi, kemudian masukkan larutan tersebut. Setelah itu, masukkan masing-masing indikator PP, MM, dan MO. Kemudian, amati dari 3 larutan tersebut. Nah, ini berikut adalah contoh perubahan warna yang terjadi pada larutan. Oke, kita mulai saja ke larutan yang pertama. Di sini ada H2SO4 konsentrasi 0,1 N dan konsentrasi 1 N. Kemudian masukkan indikator pada masing-masing tabung yang sudah berisi larutan tersebut. Kemudian kita amati saja warnanya. Nah, di sini pada indikator MO dan indikator MM terjadi perubahan warna menjadi warna merah. Sedangkan pada indikator PP tidak terjadi perubahan warna. Langkah selanjutnya adalah teteskan masing-masing larutan ke dalam lakmus merah dan lakmus biru, kemudian amati. Nah, di sini pada lakmus merah tidak terjadi perubahan warna, dan pada lakmus biru berubah menjadi warna merah. Selanjutnya adalah pH universal. Cara kerjanya cukup celupkan pH universal tersebut ke dalam larutan, kemudian lihat nilai pH-nya. Untuk mengetahui nilai pH cukup cocokkan saja ke 4 bagian warna dari pH universal yang sudah dicelupkan tadi. Setelah semua data didapatkan, maka simpulkan larutan tersebut termasuk larutan asam atau basa. Selanjutnya adalah larutan HNO3 konsentrasi 1N dan konsentrasi 0,1N. Langkah kerjanya kita ulangi saja seperti langkah kerja sebelumnya. Saya akan bahas mengenai teori asam basa secara singkat. Pada larutan yang bersifat asam, ketika ditetesi indikator MM dan indikator MO, larutan akan berubah warna menjadi warna merah. Sedangkan larutan yang ditetesi indikator PP, larutan tidak akan terjadi perubahan warna. Nah, selanjutnya pada indikator lakmus merah dan lakmus lakmus merah tetap menjadi warna merah, sedangkan pada lakmus biru akan berubah menjadi warna merah. Kemudian nilai pH asam nilainya adalah di bawah angka 7. Kemudian larutan basa. Nah, larutan yang bersifat basa ketika ditetesi indikator MO, larutan akan berubah warna menjadi warna orange atau sindur. Kemudian ketika ditetesi indikator MM, larutan akan berubah warna menjadi warna kuning. Dan ketika ditetesi indikator PP, larutan akan berubah warna menjadi warna merah. Kemudian pada indikator lakmus biru, bila diteteskan zat yang bersifat basa tidak akan terjadi perubahan warna. Sedangkan pada lakmus merah, ketika diteteskan larutan yang bersifat basa, lakmus merah akan berubah warna menjadi lakmus biru.
Kemudian nilai pH larutan yang bersifat basa adalah di atas angka 7, yaitu kisaran antara angka 8 sampai angka 14. Semakin tinggi nilai pH, maka larutan tersebut semakin kuat. Oh ya, mengenai alat pelindung diri yang biasa digunakan saat praktikum, teman-teman mungkin bisa menggunakan gas lab. Ini adalah alat pelindung diri utama yang wajib untuk digunakan. Kemudian adalah sarung tangan. Nah, sarung tangan yang biasa digunakan di lab adalah sarung tangan karet. Bagi teman-teman yang mempunyai alergi terhadap zat kimia tertentu, saya lebih menyarankan agar teman-teman menggunakan sarung tangan. Kemudian alat pelindung diri lainnya adalah masker. Nah, masker ini sangat membantu saat teman-teman praktikum di laboratorium. Nah, masker ini membantu untuk melindungi indera penciuman serta melindungi bagian pernapasan teman-teman sekalian. Selanjutnya adalah kacamata pelindung atau goggles. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai iritasi terhadap zat kimia, uap-uap zat kimia, saya sarankan menggunakan kacamata pelindung. Nah, kemudian selalu gunakan sepatu tertutup ketika ada di laboratorium. Nah, sepatu tertutup ini membantu teman-teman bila ada zat kimia yang tumpah agar tidak langsung mengenai bagian kaki atau kulit. Mungkin segitu saja mengenai alat pelindung diri yang biasa digunakan di laboratorium. Oke, lanjut ke praktikum. Nah, untuk metode kerja, ulangi saja seperti langkah awal tadi. Perlu diperhatikan bahwa penambahan indikator larutan seperti indikator PP, MM, dan MO cukup sebanyak 1-2 tetes. Bagi teman-teman yang sudah pernah belajar kimia atau basicnya IPA, mungkin sudah tidak asing lagi tentang materi ini. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru belajar kimia, ini adalah hal baru dan pelajaran baru yang mungkin cukup menyenangkan. Ya, selamat menyaksikan dan selamat belajar tentang pengenalan larutan asam dan basa.
Terima kasih sudah menonton video materi ini. Sampai jumpa dan bye-bye.